Kalau yang satu ini kemudian dibuat undang-undang penuh. Apa itu? Anak yang durhaka pada orang tua. Kalau sampai anak durhaka sama orang tua itu kemudian diproses hukum, kemudian diberi sanksi pidana, maka penjara nggak akan muat. Kenapa? Karena hampir di setiap rumah ada anak durhaka sama orang tua. Sebab ketika didefinisikan arti durhaka itu apa? Bukan mukulin orang tua. Kalau mukulin orang tua jelas itu namanya durhaka tingkat tinggi. Salah satu kedurhakaan anak pada orang tua adalah berani memandang tajam orang tuanya, melotot dikit aja durhaka sama orang tua. Berbicara dengan orang tuanya nada tinggi dikit saja. Ngapain sih mak? Apa tonggo? Dikit saja keras pada orang tuanya, durhaka. Dipanggil sama ibunya bapaknya, denger, pura-pura nggak denger, durhaka. Bahkan zaman sekarang pakai headset. Masuk rumah, jelas orang tuanya duduk gitu ya. Udah persis seperti kucing gitu aja. Meluyur masuk rumah, gak nyapa orang tuanya, gak menghormati orang tuanya, dianggap orang tuanya gak ada. Itu termasuk durhaka. Pertanyaan saya, kalau kemudian pasal durhaka sama orang tua dimasukkan dalam undang-undang hukum pidana, kemudian definisi durhaka itu semacam itu A sampai Z, kira-kira banyak enggak yang masuk penjara ini? Banyak, maka ya bersyukurlah. Ya, itu tidak masuk dalam undang dunia, tapi masuk undang-undang akhirat. Undang-undang akhirat. Ngeri. Kenapa? Ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit. Man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin, atau kama qala Allah taala fi hadits qudsi. Siapa yang pagi-pagi buat aku senang, kata Allah taala, seperti yang sudah sering saya jelaskan, malamnya tahajud ya sampai jam segini ikut rasul, solawatan, ikut kajian sama Habib Novel dan Habib-Habib yang lain dengan para kiai, para alim ulama, ya, yang kumpul di sini. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Allah senang atau enggak senang? Senang. Pulang dari sini masih lanjut sholat malam 200 rakaat. Masya Allah. Allah senang atau enggak senang? Senang. Selesainya udah mau subuh, bertahan. Sholat subuhnya nggak mau di rumah, berangkat ke masjid. Sholat sunnah fajar 2 rakaat dijalankan, zikirnya dijalankan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali dijalankan. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali dijalankan. Setelah itu sholat subuh berjamaah, selesai zikir wirid, wirdul latif dan wirid-wirid yang lain dibaca. Allah senang atau nggak senang? Senang. Siapa yang pagi harinya semacam ini menyenangkan Allah? Pulang ke rumah, sampai rumah ketemu ibunya. Ibunya ngomong, nak, tolong antarkan ibumu ke pasar, boncengkan ibumu ke pasar. Jawab, ngantuk mak? Ngantuk mak? Ngantuk bu? Krek. Hati ibunya terluka. Apa kata Allah Ta'ala? Man asbaha murdiyan li, siapa yang pagi-pagi buat aku senang, wa muskhitan li walidayhi, tapi dia membuat kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya murka, fa ana anhu sakhit, maka aku murka kepadanya. Pahala sholat malamnya hilang, pahala Roso, Habib Novel dan kawan-kawan hilang, pahala haulnya kita hadir haul hilang, pahala tahajudnya hilang, pahala subuh berjamaahnya hilang. Kenapa? Karena kena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya hati-hati. Ya makanya hati-hati. Gak ada berkah kalau enggak bekti sama orang tua. Diceritakan ada 3 orang yang
menjalin persahabatan di suatu desa. Lebih cari itu.